Satu di Jakarta, satu di Peru kemarin. Orang orang kedubes apa Konjen tuh. Lewat itu saksi-saksi kunci tuh. Sekarang Indonesia lagi musim saksi kunci pasti dihabisin. Sri Mulyani mendingan dia cepet ke Amerika. Bener, dia tahu dosa-dosa semua itu. Kalau saya langsung saya berangkat ambil tiket ke Amerika. Ya udah Pak, itu Enggak, menghilang. Nggak usah jauh-jauh Pak Abahari. Orang Bambang Tri aja yang cuma ngomongin jasa dijeblosin Pak. Itu memang Jokowi itu rupanya dia rajanya setan deh. Pak kenapa Teddy beli nggak bisa beli yang nggak pertama bisa itu. kenapa nggak bisa ngomong Pak Permesta kalau dia Oh resign iya, gimana ya? saya dengar Pak dari diskusinya. Saya nggak mau potong waktu Oh, diskusi. Ya, ya lagi saya lagi cuma nengok 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 bakpaunya mata apa enggak gitu. Bapak ini saya beli beli rib. Bapak lihat ini rib, ya. Saya mau masak ini rib. Oh, Nah ada rib. Nah, iya kalau you masak sendiri makan sendiri ngapain bagi dong? Kirim pakai masukin dalam komputer kirim ke kita. Bertanya si Paul Dere nih, siapa yang bisa buka? Saya sih bukan co-host, saya nggak bisa buka loh. Si Paul Dere Pak Bahri, udah Pak Bahri ngintip Saya ngintip. co-host saya itu. tidak membuka loh. Sebagai co-host tuh saya nggak bisa buka loh. Saya cuman saya klik aja ke unmute, ask to Iya, unmute. iya. Nggak bisa membuka Kalau saya, yang nggak makanya saya co-host nggak jadi bisa. bingung. Nggak, kalau yang nggak co-host nggak bisa. Ini Pak Permesta. Eh, siapa ini? Siapa tadi? Bapak bilang namanya? Poldering. Ini Paul ya Dere. Pondere. Namanya apa itu? Satria Peningit itu loh Satria. Pak. Ini udah Oh, tua kan Pak ganti nama. Satria. Macem-macem aja. Satria Satria. Peningit. Satria Ya, Paningit itu bukan yang apa? Itu nanti ya. salah-salah dibilang Satria Kutu Sangit, repot kita. Satria, Orang-orang Satria sering buang kalau orang angin. orang ganti-ganti nama itu ada ketakutan, gitu, Pak. Ya, ya. Pak Teddy. Oh ya Ya, benar. Paul Dere Kita itu. harus jujur bicara, jangan Enggak, lunak lah. kok. Orang yang ganti-ganti nama itu Oh pada ini ketakutan. Satria Paningit. Hmm. Nah, Ask to tuh. unmute. Saya coba klik ask to Ah, unmute. unmute. Saya minta dia unmute, bukan saya bisa Ya, unmute dia. Oh, nah, mohon ya. Nah itu diri. udah Pada tuh. ribut Oh, loh. Udah malam nih. Yang penting kalau udah dua nyawa. Nih dengar. Dua nyawa lewat di Departemen Luar Negeri. Satu di Jakarta, satu di Peru kemarin. Orang orang kedubes apa Konjen tuh. Lewat itu saksi-saksi kunci tuh. Sekarang Indonesia lagi musim saksi kunci pasti dihabisin. Sri Mulyani mendingan dia cepet ke Amerika. Bener, dia tahu dosa-dosa semua itu. Kalau saya langsung saya berangkat ambil tiket ke Amerika. Ya udah Pak, itu enggak, menghilang. Nggak usah jauh-jauh Pak Abahari. Orang Bambang Tri aja yang cuma ngomongin jasa dijeblosin Pak. Itu memang Jokowi itu rupanya dia rajanya setan deh. Bambang Trip masuk penjara, saya nggak pernah dengar loh. Udah Pak, gara-gara ijazah Pak sama si Gus Nur itu berdua Pak, rumah tangganya Maksudnya, berantakan. Dia nggak maksudnya membahas. Bambang Tri anaknya Pak Harto. Bukan Bambang Tri lain yang kasus ijazah Oh, Pak. Namanya ya Bambang Tri juga kalau kemarin. kasus Ya ijazah tapi itu masa dia jeblosin ke penjara orang kalau memang enggak. itu kan. Maksud saya gini, Iya Pak cerita Bahri. itu kan sudah berulang-ulang. Sudah lama ya. Saya dari awal tidak pernah percaya bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Alasannya sederhana sekali. Oh gitu. UGM itu adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia dan yang terbesar ya. Itu satu. Bonaviditasnya itu cukup baik. Bukan dibilang kelas satu, nomor satu enggak, tapi termasuk yang respected university. Itu pertama. Yang kedua, Pak Jokowi itu waktu muda itu adalah keluarga miskin. Tinggalnya di pinggir kali, rumahnya digusur beberapa kali.
Kalau orang kayak gitu mau bikin ijazah palsu di universitas yang sebesar itu, perlu duit berapa? Dari mana dia dapat? It doesn't make sense. Kalau dia orang berduit, mungkin saja dia bisa nyogok di UGM itu sehingga dapat ijazah palsu. Dia kan orang miskin waktu itu. Jadi dari sini aja kita udah bisa bayangkan sulit masuk akal bahwa dia bisa punya ijazah palsu. Nah, kalau orang ulang-ulang begitu, pertama dia diam, lama-lama dia nuntut, itu memang hak dia secara hukum. Tapi itu yo ani ya Pak Bari. Itu yo kesalahannya Pak, kesalahannya Jokowi juga. Kenapa kok dari dulu nggak dianu yo, nggak gimana ya, nggak ditunjukkan gitu loh. Itu sebabnya kalau merasa dia aman-aman saja, tapi kan orang-orang yang membencinya juga juga pasti punya Nah, itu banyak kan, cara kan. Rako, itu kan semua kesalahan KPU. Waktu dia ngelamar itu kan kayak kita ngelamar kerjaan. Oh, kamu ngaku lulusan ini. Oke, tolong kasih aku kopi ijazahnya. Ya kan? Kan itu urusan KPU. Semua harus dicek. Diverifikasi. Sekarang Diverifikasi. kamu mau masuk Bikin puasa. jadi apa, maju ke DPR MPR. Ya kan kamu harus punya CV, punya resume. Kamu lulusan apa, sekolahnya apa, ada kriteria. Paling dikit ada satu atau dua kelas waktu di college kamu ngambil hukum. Itu kan kriterianya. Terus kamu mau masuk DPR, MPR, kamu harus tulis visi misinya apa. Itu kan tugasnya si KPU. KPU kalau diam-diam aja, makanya orang macam Komeng, macam Enggak, ada, semuanya itu ada, mereka kasih data. Tapi seharusnya semua data itu kan di-verify. Jadi KPU kalau terima dari UGM, dia mesti kontak UGM itu, benar nggak ijazah ini? Kan mestinya begitu. Bukan cuma diterima asal dikasih orang ijazah palsu nggak palsu, oke ada ijazahnya. Dia nggak pergi periksa palsu nggaknya. Verification itu kan harus dilakukan sebelum maju ke pemilu. ya sekarang balik lagi ke DPR. Kenyataannya orang macam Komeng dia ngaku 1 hari pun dia nggak kampanye. Itu gimana coba? Loh, Ya dia artinya gini ya, persyaratan untuk dia menjadi anggota DPR itu, kalau nggak salah saya asal tamat SMA ya paling rendah. Itu sudah boleh. Jadi kan dia sudah memenuhi. Nah, kualifikasi mengenai kemampuannya berpolitik itu kan nggak jadi persyaratan. Karena susah mendefinisikannya itu kan. enggak kan paling Sedangkan dikit ada background hukum. enggak Dia Pak, nggak ada, nggak dia ada, selalu nggak ada. masuk ke apa namanya, masuk ke yudikatif tapi nggak ngerti hukum, terus gimana kerja kamu apa? Tujuan kamu Itu bukan masuk yudikatif, dia legislatif. Bukan legislatif yudikatif dia, Pak. ya. Kalau legislatif nggak legislatif. harus. Kalau yudikatif itu di bidang hukum. Kalau Kalau eksekutif itu lain kata. Orang macam Ronald Reagan presiden, Zelensky pelawak, jadi itu lain lagi. iya, iya. Kan dia paling dikit ada skill, management skill, ya kan? Nah kalau DPR kan dia ini. Emang nggak dituntut, hal itu nggak dituntut karena DPR Makanya itu kan kan tergantung kerjanya bidangnya. KPU. Maksud saya gitu. KPU harus Enggak, menekankan orang yang paling dikit ngerti hukum. enggak. Kalau soal itu, selama itu kan persyaratannya itu persyaratan dasar aja beberapa macam. Tidak pernah masuk penjara sekian lama, tidak pernah ini, tidak pernah melanggar hukum apa. Ketentuannya itu ada itu. Nah, kalau si Komeng itu alasan dia kenapa dipilih supaya partai politik itu mendapatkan suara tanpa banyak keluar duit. Iya Karena dia betul, figur yang memang. populer. Memang, tapi Figur populer. logiknya kan nggak masuk. Sekarang saya mau cari orang suruh kerja jadi programmer. Dia bisanya apa? Oh, saya nggak ngerti komputer. Nggak apa-apa, pokoknya kamu
saya terima aja kerja di komputer kan. Terus kan Loh, hasil kerjanya kan nggak ada nanti. Orang nggak DPR ngerti itu Pak, komputer, bukan posisinya programmer kan nggak bisa. DPR itu bidangnya banyak Pak, termasuk kesenian itu ditangani Betul kan ada nah kelompoknya di nanti DPR. enggak betul setelah masuk kamu baru komisi mengenai based on your skill. Kamu komisi perumahan, komisi apa kan banyak komisi. Tapi masuknya itu loh pertama kali itu loh kan harus paling dikit ada Enggak. requirement-nya. Masa nggak ada Makanya requirement sama sekali? sekarang begini, DPR itu tidak, KPU itu tidak bisa menentukan orang ini masuk di komisi apa. Yang menentukan seseorang itu masuk di komisi apa itu adalah pimpinan partai, Pak. Dia yang Betul. mencalonkan orang itu. Jadi kalau si pimpinan partai bilang, wah ini orang memang bisa bisa buat gua dapat banyak suara, ya dia terima. Udah itu dia masukkan Betul. ya kira-kira agak dekat-dekat masuk akal, nah, misalnya bidang kesenian gitu. Itu hak kepala partai bukan hak KPU. KPU Makanya itu hanya menentukan legality dari orang itu memadai tidak. Apakah dia pernah melanggar hukum, apakah ini itu yang begitu-begitu yang di KPU. Ijazah minimal SMA misalnya. Makanya pokoknya kamu KPU terkenal menentukan. aja. Terkenal berarti partai nggak usah kuat duit kampanye. Seneng. Yang mestinya disalahkan itu adalah ketua partai yang mencalonkan dia. Pak, interupsi dulu Pak. Kalau si Komeng itu dia bukan DPR, DPD. Dia itu mengumpul tanda tangan banyak orang, bukan dari partai. Dia mengumpul tanda tangan banyak orang. Nanti Dari kalau simpatisan. memenuhi persyaratannya itu, misalnya di Jawa Barat, misalnya 10.000 orang tanda tangan KTP, baru itu dia bisa dicalonkan. Begitu Pak. Beda, bukan partai dia DPD. Oh, bukan Senat DPR dia. kalau istilahnya. Iya, kalau istilahnya di Amerika mungkin Senat namanya atau apalah. Jadi dia bukan Lah dari kalau itu partai. Pak Fran, kalau Denny Cagur itu gimana tuh? Sama juga kan? Kalau itu dari partai. Kalau itu Makanya. si DPR itu. Rio itu dari partai. Tapi kalau si Komeng itu bukan dari partai tapi dari itu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Gitu Pak. Ya, tapi DPD itu kan tetap akhirnya dia tetap harus ada afiliasi politiknya kan, bukan aliran independen Enggak dia Pak. kan? Enggak independen Pak, independen dia. Independen, Oh, bukan partai. Gitu Pak. Kalau DPD Berarti itu semuanya itu independen Pak, nggak ada partainya. Mungkin karena dia faktor dulunya itu dia anggota DPR atau partai, mungkin ya, sehingga sudah punya apa itu sudah punya masa. elektoralnya, ya masa elektoral ya, dia begitu dia kumpul KTP banyak itu sehingga dia terpilih. Jadi syaratnya itu pengumpulan KTP Pak, gitu Pak. berarti Itu bedanya DPD berarti itu dengan DPR. berarti itu yang salah, yang goblok pemilihnya. Nah itu, Nah gitu itu. Pak. Jadi Enggak, sekarang kita balik lagi salah yang pilih. sekarang balik lagi kita ke yang Pak Paul bilang tadi pagi. Umpama Ahok ini maju, adakah kemungkinan? Kalau saya sih zero ya. Belum. Not right, not at the right time itu. Enggak, belum Makanya masanya. 0% kalau menurut saya ya. Soalnya si Ayatollah itu masih hidup, ya kan? Bukan itu bukan soal saya tolak enggaknya. Penerimaan masyarakat Indonesianya yang belum. Iya. Loh, yang Kalau belum itu nanti mana sekarang Pak Bari? Enggak, you have to specific. Di mana? Di Jawa mungkin. Kalau di luar pulau belum tentu loh. oh iya, kalau dia di Kalimantan Barat misalnya, yang pastilah dia diterima. Di Belitung aja dia diterima Ya, kok. jadi yang problemnya cuma di Jawa. Saudaranya si Sumatera. Ratko ini Jawa semua.
Iya, Pak. Betul, betul. Memang Karena memang di Jawa itu memang karena Jawa 60%, itu Pak. heeh, kata Pak Troublemaker. Teddy tadi benar. Jawanisasi itu memang ada, ya kan? Jawanisasi itu memang ada dan itu mendarah daging daripada orang-orang Jawa Islam ini. Memang mereka itu menginginkan Indonesia Islam seutuhnya. Itu jiwa Islam Jawa. Memang Jawanisasi itu ada, Pak. Saya nggak. Jawanisasi itu memang, apalagi Jawa Timur. Jawa Timur itu, wah, Kalau kalau jiwa-jiwa Jawanisasi itu, Jawanisasinya besar. kalau soal Jawanisasi itu dari zaman Bung Karno juga sudah ada, Bataknisasi, Sundanisasi itu sudah ada dari dulu. Iya, Memang orang-orang Indonesia itu kan tidak bersatu, mereka bersatunya secara suku bukan secara nasional. betul, Pak. Memang, memang kesalahannya ya itu juga. Jadi kalau Ahok nyalon ke presiden itu, Pak. Kalau nyalon ke presidennya, isu SARA itu merajalela, percaya. Isu SARA itu merajalela. Bukan Jawa, terus orang Sumatera, terus orang Melayu yang tersebar di Sulawesi, Kalimantan, terus orang-orang Islam yang trans dari Papua, wah mereka kompak nanti bikin isu SARA itu. Memang sulit Pak kalau kalau Ahok jadi presiden di Indonesia, Ya, kecuali jadi pada gubernur da- atau wali kota, nah itu bisa. pada dasarnya itu kalau misalnya masyarakat Indonesia pola pikirnya sudah jauh lebih maju, itu beda. Tapi selama pola pikirnya masih seperti yang sekarang, itu next to impossible lah kalau Ahok jadi presiden. Nggak mungkin itu. Hmm. Iya Pak, sulit, sangat sulit ya. Jadi orang-orang, ini nanti yo Islam itu nggak akan pernah ajaran ini ya. Kenapa saya menyebut ajaran ini? Nah, dasarnya dari itu, Pak. Dasarnya dari Islam itu. Mereka tidak akan melepaskan yang namanya kepemimpinan, ya kan? Kekuasaan itu nggak akan pernah melepaskan, ya. Jadi sulit orang-orang seperti orang Hindu misalnya mau nyalon ke presiden sulit. Orang apa Buddha sulit, orang Kristen sulit, ya kan? Sangat sulit. Memang Iya, Indonesia ini didasarkan bukan dari persatuan kebangsaan atau persatuan negara, tidak didasarkan itu, Pak ya Rako, kan? itu yang dibilang Pak Tobing itu residu, Pak. Mm-mm. Iya, Pak. Memang sulit Iya, toh. Cara pikir, iya. cara pikir, cara pikir orang Jawa ya, Pak. Cara pikir orang Jawa sama cara pikir orang Dayak misalnya. Itu sudah beda, ya kan? Duduknya orang Jawa, duduknya orang Dayak beda, Pak. Ya kan? Orang sekarang sekarang kita ketemu orang orang Papua diem gitu ya. Dalam pikiran kita, pikiran orang Jawa ini pasti orang sombong. Padahal orang Papua tidak merasa sombong, ya kan? Orang Dayak misalnya duduk sambil kaki diangkat, ya kan? Oh bagi orang Jawa, oh ini tidak sopan. Tapi bagi orang Dayak, oh ini biasa-biasa saja, sopan. Nah, cara pikirnya sudah beda, ya kan? Nggak bisa satu persatuan itu suku-suku seluruh Indonesia nggak bisa, ya kan? Sekarang orang kita contoh ya Dayak Jawa misalnya. Orang orang Dayak kalau bicara itu tunjuk tangan, tunjuk jari, ya kan? Tunjuk jari. Nah, orang Jawa enggak, mereka cuma Tunjuk diam, jempol. bersila biasa. Mereka kalau nunjuk pakai jempol bukan pakai telunjuk. Iya, Ya, memang sulit Pak, itu sulit Pak. kultur, Pak. Cara Ya, cara ya. cara pikir kita itu beda-beda. Itu Iya, sulit. itu namanya kultur etnik lah. Memang beda-beda, Mm-mm. Pak. Memang beda-beda. Beda-beda. Jadi yang bisa menyatukan itu satu-satunya kan education. Pendidikan yang tepat itu bisa menyatukan orang. Membangkitkan kesadaran yang artinya otak warasnya terbuka gitu. Mm-mm. Iya, Pak. Memang memang agak sulit ya. Sekarang Makanya sekarang panjang riwayat Indonesia apa namanya dalam keadaan turbulensi ini akan berkepanjangan kalau
perubahan pendidikan itu tidak dimulai dari sekarang dengan tegas, itu sulit berubah. Iya. Nah, sekarang orang Jawa, Pak. Kalau orang Jawa itu ya membenci orang gitu ya, dia akan pura-pura baik di depan loh, Pak. Kalau Loh, orang itu Dayak kan tidak. kultur, itu Orang yang dibilang orang Pak ya, Frans, itu betul. yang dibilang Pak Frans itu sudah bawaan dari adat mereka gitu loh. Betul, Pak. Itu Kalau orang itu Medan, sebabnya. kalau orang Medan dia marah sama orang, kubunuh kau nanti. Padahal dia nggak bawa pisau dan tidak berniat membunuh, tapi mulutnya bilang kubunuh kau nanti. Betul. Betul, Kalau Pak. orang Jawa tentara bawa pistol lagi antri tiket di bioskop, tiba-tiba kita injak istrinya, berteriak istrinya kan. Dia tegur yuk kan baik-baik, mas, tolong jangan injak kaki istri saya. Kalau nginjak Padahal terus dalam ntar hatinya mau bunuh itu, Pak. dia ngomong baik-baik, jangan nginjak kaki istri saya, sakit itu mas. Kalau masih nginjak ntar ku tembak katanya. Nggak ngomong, Pak. Dia bilang Nggak ngomong tembak, Nggak Pak. ngomong, Pak. Nggak ngomong, Pak. Itu hilang aja pokoknya kayak Soeharto itu hilang aja. Ustaznya begitu, nggak banyak ngomong itu loh, Pak. Jadi capek. Oke, ini sorry ya, ini saya ada tamu ini jadi waduh. Pada iya, hari ini udah waktunya ditutup Pak. Paul tutup begadang ini lagi yang nonton mabok banyak kita banget ini. lagi tadi saya tak tinggal lagi. Viewer tadi sampai 1,3 lagi tadi ya. Tak tinggal jadinya tadi saya ada tamu soalnya. Oke, udah ini saya kasih kasih kegiatan damai dulu terakhir ya. Oke, ke second semuanya. Terima kasih Pak Bahari, Pak Ratko, Pak Andi, Pak Satria, Pak Permesta, Ompung semuanya ya. God bless you semuanya.